Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Puspita, NIM 2018-2111073, kelas 6C Manajemen SDM, MK Metodologi Penelitian. Di sini saya ingin memaparkan sedikit video tentang pengaruh sikap atau kepuasan karyawan dalam produktivitas kerja pada sumber daya manusia pada perusahaan Sumber Mulia Klaten. Di sini ada beberapa judul penelitian yang harus kita teliti. Yang pertama yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan keempat yaitu manfaat penelitian. Langsung saja kita pada intinya yaitu latar belakang pada pengaruh ini yaitu semakin meningkatnya persaingan antar perusahaan sekarang ini menuntut perusahaan harus bisa bertahan dari berkompetisi dengan perusahaan lain. Salah satu yang harus ditempuh perusahaan agar mampu bersaing dengan perusahaan lain yaitu dengan meningkatkan produktivitas kerjanya. Produktivitas kerja merupakan pemanfaatan dari manajemen sumber daya manusia, peralatan modal material informasi dan waktu dalam menghasilkan barang dan jasa. Menurut Luke, kepuasan atau ketidakpuasan karyawan tergantung pada perbedaan antara apa yang diharapkan. Produktivitas itu sendiri pada dasarnya merupakan ukuran yang menyangkut efektivitas penggunaan sumber-sumber produksi dan perusahaan yang sikapnya sangat penting. Produktivitas kerja dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan barang atau jasa dalam waktu yang tertentu. Di sini ada sikap-sikap kepuasan kerja. Sikap dan kepuasan kerja karyawan secara otomatis memiliki perbandingan yang utama terhadap produktivitas karyawan. Sikap dan kepuasan kerja karyawan dalam dunia kerja memang memiliki pengaruh terhadap produktivitas kerja pada diri karyawan pada khususnya. Di sini yang poin kedua yaitu rumusan masalah. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini ada sebagai berikut. Yang pertama yaitu adakah pengaruh sikap karyawan terhadap produktivitas karyawan pada perusahaan CP Sumber Mulia Klaten. Yang kedua, adakah pengaruh kepuasan karyawan terhadap produktivitas karyawan pada perusahaan CP Sumber Mulia Klaten. Yang ketiga, adakah pengaruh sikap dan kepuasan karyawan terhadap produktivitas karyawan pada perusahaan CP Sumber Mulia Klaten. Yang poin ketiga yaitu tujuan penelitian. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui yang pertama, pengaruh sikap karyawan terhadap produktivitas karyawan pada perusahaan CP Sumber Mulia Klaten. Yang kedua, pengaruh karyawan terhadap produktivitas kerja karyawan pada perusahaan CP Sumber Mulia Klaten. Yang ketiga, pengaruh sikap dan kepuasan karyawan terhadap produktivitas karyawan pada perusahaan CP Sumber Mulia Klaten. Yang poin keempat yaitu manfaat penelitian pada pengaruh ini. Yang pertama, bagian peneliti merupakan kesempatan baik dalam menerapkan disiplin ilmu yang didapat selama kuliah atau menambah wawasan tentang masalah yang terjadi dalam dunia kerja pada umumnya yang berkaitan pada usaha peningkatan produktivitas. Yang kedua, bagi perusahaan, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga sehingga dapat menjadikan bahan pertimbangan dan dapat menerapkan sistem kerja yang teratur untuk para karyawan di mana terciptanya suasana kerja yang menyenangkan dalam perusahaan. Yang ketiga, bagi pihak-pihak lain, hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat menjadikan bahan-bahan acuan terutama pada mereka yang mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai masalah yang sama di masa yang akan datang. Saran dan kesimpulan dari pengaruh ini menurut saya yaitu sikap dan kepuasan karyawan terhadap produktivitas kerja karyawan sebagai bahan yang akan dikaji dalam pengaruh ini yang akan diteliti. Maka dari itu, penulis ini tertarik pada judul pengaruh sikap dan kepuasan karyawan dalam produktivitas kerja pada sumber daya manusia terhadap perusahaan CP Sumber Mulia Klaten. Mungkin itulah sedikit paparan video tentang pengaruh saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin melanjutkan paparan video terdahulu yaitu bab kedua tinjauan teori. Langsung saja dua landasan teori. Yang pertama, kinerja karyawan. Pengertian menurut Wirawan 2019, kinerja adalah suatu keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu tertentu. Yang kedua, menurut Asas berpendapat bahwa kinerja adalah suatu kesuksesan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Yang ketiga, menurut Hasibuan 2001, kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Indikator kinerja karyawan menurut Wirawan untuk mengukur kinerja dalam menggunakan indikator sebagai berikut. Yang pertama, kuantitas hasil kerja yaitu kemampuan karyawan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang ketiga, kualitas kerjaan yaitu mampu karyawan menunjukkan kualitas kerja ditinjau dari segi ketelitian dan kerapian. Yang ketiga, yang ke-C, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Menurut Mahmudin 2010, kinerja merupakan suatu konstruk multidimensional yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah yang pertama, faktor personal. Ini meliputi pengetahuan, keterampilan, skill, kemampuan percaya diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu. Faktor kepemimpinan meliputi kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dan tim leader. Faktor tim meliputi kualitas dukung dan semangat diberikan oleh rekan dalam suatu
tim, kepercayaan sesama anggota tim, kekompakan dan kerekatan anggota tim. Yang ketiga, faktor sistem meliputi sistem kerja, kapasitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, prosedur organisasi dan kultur kerja dalam organisasi. Yang keempat, faktor kontekstual situasional meliputi tekanan perubahan lingkungan eksternal dan internal. Yang kedua, disiplin kerja menurut Shima Momora 2014, disiplin adalah prosedur yang mengkoreksi atau menghukum bawahan karena melanggar peraturan atau prosedur. Disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Yang ketiga, motivasi kerja. Motivasi kerja adalah tindakan sekelompok faktor yang menyebabkan individu berperilaku dalam cara-cara tertentu. Motivasi mengajarkan bagaimana caranya mendorong semangat kerja bawahan agar mereka tahu bekerja lebih giat dan bekerja keras dengan menggunakan semua kemampuan dan keterampilan yang dimiliki untuk dapat memajukan dan mencapai tujuan perusahaan. Organisasi maupun rela waktu untuk menyelesaikan berbagai kegiatan menjadi tanggung jawab dan menunaikan kewajiban. Yang ke B itu ada penelitian relevan. Penelitian yang menyangkut pengetahuan disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh disiplin kerja, motivasi dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada pencetakan Sadajaya di Denpasar ditulis oleh Dewi Payana. Yang kedua, Job Station of Organization, Communication and Coordination dari Indonesia ini Prof. Moknung Negara dan Institute Urban College 2015. Yang kecil, kerangka pikiran. Yang pertama, pengaruh disiplin kerja terhadap kerja karyawan. Disiplin kerja merupakan suatu sikap, tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis. Menurut Moynihan 2004, disiplin kerja pada dasarnya selalu diharapkan menjadi ciri setiap SDM dalam organisasi karena dengan kedisiplinan organisasi akan berjalan dengan baik dan bisa mencapai tujuan dengan baik saja. Yang kedua, pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Motivasi merupakan rangsangan dari luar dalam bentuk-bentuk atau bukan benda yang dapat menumbuhkan dorongan pada orang untuk memiliki, menikmati, menguasai, atau mencapai benda atau bukan benda tersebut. Yang ketiga itu ada pengaruh disiplin kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Disiplin kerja dan motivasi kerja yang diindikasikan memiliki pengaruh yang secara bersama-sama terhadap kinerja dari karyawan PT tersebut. Selanjutnya dalam penelitian Fitrah 2014 menyatakan bahwa disiplin kerja dan motivasi kerja memiliki pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan. Hal ini mengindikasikan bahwa disiplin kerja dan motivasi kerja, kedua variabel tersebut dapat berdampak atau menimbulkan pada peningkatan kinerja karyawan. Yang kedua itu ada paradigma penelitian. Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan paradigma mengenai pengaruh disiplin kerja dan stres kerja terhadap kinerja pada PT Mancarnaya Jaya Cemerlang Sumber Mulia Klaten yang sebelumnya, yang terdahulu ya. Di sini ada tabel pada Word. Yang kalau mau lihat itu ada pada Word. Yang ke E itu ada hipotesis penelitian. Berdasarkan uraian kerangka pemikiran dan hasil kajian empiris di atas, maka peneliti bisa mengajukan beberapa hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut. H1, disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan PT tersebut. Terus H2, motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan PT Mancarnaya Jaya Cemerlang Sumber Mulia Klaten. H3, disiplin kerja dan motivasi kerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT Mancarnaya Jaya Cemerlang Sumber Mulia. Mungkin itulah sedikit paparan dari saya. Terima kasih.